Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Junita, NIM 1805520173. Saya dari kelas F1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang pengujian substantif persediaan observasi perhitungan. Di sini ada beberapa materi pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sifat siklus produksi. Yang kedua, materialitas dan risiko inheren. Yang ketiga, pemahaman bisnis dan industri klien. Yang keempat, pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Untuk poin keempat ini ada 3 pokok bahasan, yaitu yang pertama, penetapan waktu dan luas observasi. Yang kedua, rencana perhitungan persediaan. Yang ketiga, pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Untuk materi pembahasan yang kelima yaitu pengujian penetapan biaya persediaan. Dan materi pembahasan yang terakhir yaitu pengujian persediaan yang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Untuk materi pertama yaitu sifat siklus produksi. Di sifat siklus produksi ini atau biasa disebut dengan produksi siklikal, ini berhubungan dengan konversi bahan baku menjadi bahan jadi. Jadi ini tuh prosesnya ya, dari bahan baku yang diolah kemudian bagaimana bisa menjadi suatu barang jadi. Siklus ini meliputi perencanaan serta pengendalian produksi dari jenis-jenis dan kuantitas barang yang akan diproduksi, tingkat persediaan yang akan dipertahankan, serta transaksi dan peristiwa yang berkaitan dengan proses fabrikasi. Dan siklus produksi ini berkaitan dengan 3 siklus lain, yaitu yang pertama, siklus pengeluaran dalam pembelian bahan baku dan pembayaran berbagai biaya overhead. Yang kedua, siklus jasa personalia dalam pembayaran biaya tenaga kerja. Ini berhubungan dengan biaya penggajian karyawan. Dan yang ketiga, siklus pendapatan dalam penjualan barang jadi. Berikut ini adalah siklus produksi dan siklus lainnya. Di sini ada 4 siklus, yaitu siklus pengeluaran transaksi pembelian. Yang kedua, siklus jasa personalia transaksi penggajian. Yang ketiga, siklus produksi transaksi fabrikasi. Yang keempat, siklus transaksi penjualan. Di sini ada beberapa departemen, yaitu departemen bahan baku, tenaga kerja langsung, barang dalam proses, barang jadi, dan barang pokok penjualan. Dan satu lagi ada divisi departemen biaya overhead. Dalam siklus produksi ini dengan siklus lainnya harus diperhatikan bahwa pengkreditan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead fabrikasi, pendebitan ke persediaan barang jadi berasal dari transaksi fabrikasi pada siklus produksi. Dan yang terakhir, walaupun biasanya dianggap sebagai transaksi siklus pendapatan, namun pemindahan biaya dan barang jadi yang diproduksi ke harga pokok penjualan didasarkan atas data yang terakumulasi dalam siklus produksi ini. Yang selanjutnya adalah tujuan audit. Tujuan audit ini di sini ada 2, yaitu yang pertama, tujuan audit atas kelompok transaksi yang berkaitan dengan transaksi fabrikasi. Di sini itu yang dimaksud transaksi yang berkaitan dengan fabrikasi itu contohnya seperti pembayaran listrik, biaya penyusutan gedung pabrik tersebut, dan
alat-alat yang digunakan untuk produksi dan penyusutan kendaraan, karena ini berkaitan langsung dengan jalannya suatu perusahaan atau pabrik. Dan yang kedua, tujuan audit atas saldo akun yang berkaitan dengan saldo persediaan serta harga pokok penjualan. Di sini yang termasuk saldo akun yang berkaitan langsung dengan saldo persediaan serta harga pokok penjualan itu seperti akunnya itu seperti persediaan awal. Persediaan awal ini menjadi komponen yang paling besar dalam operasional perusahaan, karena persediaan awal dapat diketahui dari neraca awal perusahaan dagang atau pada neraca tahun sebelumnya. Jadi ini tuh bisa diketahui pada saat awal neraca itu dibuat atau tahun sebelumnya, neraca pada akhir tahun sebelumnya ya. Yang kedua, akun yang berkaitan itu persediaan akhir barang. Ini merupakan persediaan yang tersisa di akhir, di neraca terakhir pada saat penghitungan. Persediaan akhir barang menjadi komponen paling penting dalam menentukan laba rugi suatu perusahaan barang dagang yang dapat diketahui dari data penyesuaian perusahaan pada akhir periode. Jadi persediaan akhir ini juga sangat penting, karena dari persediaan barang ini kita bisa melihat berapa besar rugi atau laba yang didapat oleh perusahaan itu. Dan kita juga tidak boleh lupa saat melakukan penghitungan persediaan akhir barang ini, kita juga harus melakukan stop opnam. Ini stop opnam ini dilakukan agar kita terus bisa memonitor atau memantau persediaan barang yang masih ada di dalam gudang. Dan yang ketiga itu transaksi yang berkaitan, yaitu pembelian bersih. Pembelian bersih ini merupakan seluruh pembelian barang dagang yang dilakukan perusahaan dari saat awal pembelian, dari awal periode hingga akhir periode. Biaya pembelian bersih ini dapat diketahui dari biaya pembelian barang tersebut yang sudah kemudian ditambah dengan, biasanya itu saat kita membeli barang itu kita terkena ongkos, jadi termasuk biaya angkut ya atau ongkos kirim. Dan setelah itu bisa dikurangi saat kita membeli, biasanya kita juga mendapat potongan penjualan seperti diskon seperti itu. Dan itu pengurangan juga bisa terjadi saat terjadi retur pembelian. Selanjutnya, materi pembahasan yang kedua adalah materialitas dan risiko inheren. Yang pertama, materialitas itu pertimbangan utama dalam mengevaluasi alokasi materialitas adalah penentuan besarnya salah saji yang akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan yang berakal sehat. Jadi di materialitas itu kita harus melihat dulu, pertimbangan yang kita lakukan itu adalah kita harus menentukan seberapa besar salah saji yang terjadi. Jika kita sudah menentukan salah saji yang terjadi itu, kita baru bisa membuat laporan keuangan dan mulai bisa mengaudit. Laporan keuangan ini sangat berpengaruh karena dalam laporan keuangan ini nanti kita akan menemukan seberapa besar salah saji yang ada di laporan tersebut, karena ini akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan itu ada dua, yaitu dari pihak internal maupun eksternal. Dari pihak internal itu sendiri seperti direktur, manajer, dan seperti karyawan, seperti itu. Dan untuk pihak eksternal sendiri itu yang pemakai laporan keuangan seperti investor atau penanam modal dalam perusahaan tersebut atau pabrik tersebut. Dan yang kedua, kreditur yang memberi pinjaman atau seperti utang itu kepada perusahaan, karena ini menentukan kemampuan perusahaan tersebut dalam nanti membayar utang atau kewajibannya tersebut. Dan yang kedua itu pemasok atau
pemasok atau kreditur usaha. Ini seperti pemasok bahan baku di suatu pabrik. Dan yang keempat itu pemakai laporan keuangannya, yaitu pemerintah. Pemerintah menggunakan laporan keuangan ini untuk menentukan pengenaan pajak yang akan dikenakan pada pabrik atau perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada pertimbangan sekunder dalam materialitas. Pertimbangan sekunder ini hubungannya dengan biaya untuk mendeteksi kesalahan. Jadi dalam mendeteksi kesalahan itu kan pasti kita mengeluarkan biaya-biaya kan, seperti itu. Selanjutnya adalah resiko inheren. Resiko inheren ini inheren dari terjadinya salah saji dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh transaksi persediaan contohnya itu pada jaringan hotel dan listrik di sekolah yang relatif rendah, karena persediaan bukan merupakan bagian yang material maksudnya dari proses inti entitas itu. Untuk di pabrik atau di pedagang grosir atau pedagang eceran, persediaan dapat dinilai sebesar atau mendekati maksimum karena alasan-alasan berikut. Yang pertama itu alasannya karena volume transaksi pembelian, fabrikasi, dan penjualan yang mempengaruhi akun-akun ini biasanya tinggi, sehingga meningkatkan peluang terjadinya salah saji. Jadi ini tinggi itu karena volume transaksi pembeliannya itu sangat tinggi. Yang kedua, sering terjadi masalah yang diperdebatkan seputar identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya-biaya yang dapat dimasukkan dalam persediaan seperti bahan, tenaga kerja, dan overhead pabrik yang tidak langsung, biaya produk gabungan, dan disposisi variasi biaya. Akuntansi untuk bahan sisa dari proses produksi dan masalah akuntansi biaya lainnya. Untuk yang alasan ketiga itu karena sangat beragamnya jenis persediaan itu mengharuskan kita itu menggunakan prosedur yang khusus. Jadi karena banyak barang-barang yang ada kita produksi di perusahaan itu, kita harus menggunakan prosedur khusus untuk menentukan kuantitas persediaannya, seperti volume geometrik, timbunan persediaan, fotografi dari udara, dan estimasi kuantitas dari seorang pakar. Alasan keempat itu persediaan seringkali disimpan di berbagai lokasi, sehingga menambah kesulitan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pengendalian fisik terhadap pencurian dan kerusakan, serta akuntansi yang tepat untuk barang dalam perjalanan di antara lokasi-lokasi tersebut. Jadi biasanya itu kan di suatu perusahaan atau pabrik itu kita menyimpan barang itu tidak hanya di satu tempat, bisa di gudang A, di gudang B, seperti itu. Dan ini tuh menimbulkan banyak masalah seperti perjalanan ke lokasi gudang tersebut atau saat terjadi pencurian di misalnya di gudang A atau di gudang B, seperti itu. Selanjutnya adalah prosedur analitis. Prosedur analitis itu adalah prosedur yang murah dari segi biaya dan dapat membuat auditor waspada terhadap potensi terjadinya salah saji. Jadi di prosedur ini itu auditor itu lebih waspada dalam mengaudit suatu laporan keuangan. Jika laporan keuangan yang disajikan untuk audit memperlihatkan kecenderungan naiknya margin laba yang disertai dengan naiknya jumlah hari perputaran persediaan, maka persediaan mungkin telah ditetapkan terlalu tinggi. Ini akan memperingatkan auditor agar memperhatikan secara seksama keberadaan dan penilaian persediaan. Materi pembahasan ketiga yaitu pemahaman bisnis dan industri klien. Pemahaman tentang bisnis dan industri klien ini akan membantu auditor dalam merancang program audit yang efektif dan efisien bagi banyak perusahaan. Persediaan pabrik merupakan proses inti dan kemampuan entitas untuk menghasilkan laba, serta arus kas akan bergantung pada seberapa baik proses fabrikasi ini dikelola. Jadi auditor itu juga harus melakukan pemahaman terhadap bisnis dan industri klien. Kita harus mengetahui apa jenis bisnis dari perusahaan atau pabrik tersebut dan apa produk-produk yang dibuat, seperti itu.
Dan selanjutnya adalah pengujian mengamati perhitungan persediaan fisik klien. Itu ada tiga, yaitu di poin keempat ini ada 3 materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama penetapan waktu dan luas pengujian, dan yang kedua rencana penghitungan persediaan, yang ketiga pelaksanaan observasi penghitungan fisik. Untuk yang akan dibahas pertama materinya yaitu penetapan waktu dan luas pengujian. Dalam penetapan waktu pengamatan persediaan tergantung pada sistem persediaan yang dianut klien dan efektivitas pengendalian internal. Dalam sistem persediaan periodik, kuantitas ditentukan melalui perhitungan fisik dan semua perhitungan telah dilakukan pada tanggal tertentu. Tanggal itu harus ditetapkan pada atau mendekati tanggal neraca. Jadi tidak boleh tanggal setelah neraca dibuat. Dan auditor biasanya harus hadir dalam penetapan tanggal itu. Dan yang kedua, rencana perhitungan persediaan. Perhitungan persediaan fisik oleh klien biasanya dilakukan sesuai dengan rencana atau daftar instruksi. Jadi ini akan dilakukan jika sudah ada instruksi dari atasan ya. Instruksinya itu seperti berikut ini. Yang pertama itu nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan. Jadi auditor harus mengetahui nama karyawan yang bertanggung jawab untuk mengawasi perhitungan persediaan tersebut. Dan yang kedua, harus mengetahui tanggal perhitungan, kapan perhitungan itu dibuat, seperti itu. Dan yang ketiga, lokasi-lokasi yang akan dihitung, artinya itu di mana saja lokasi persediaan itu yang akan dihitung. Dan keempat, instruksi terinci mengenai bagaimana perhitungan akan dilakukan. Jadi dalam melakukan perhitungan itu nanti ada instruksi yang lebih detail lagi. Dan yang kelima, penggunaan pengendalian label persediaan bernomor urut serta lembar ikhtisar kompilasi. Ini digunakan label khusus dalam persediaan bernomor itu agar kita itu bisa mengetahui dan kita bisa seperti menandai seperti itulah. Dan yang keenam itu ketentuan mengenai penanganan penerimaan, pengiriman, dan perpindahan barang selama perhitungan jika aktivitas tersebut tidak dapat dihindarkan. Untuk yang ketujuh itu instruksi pemisahan atau identifikasi barang yang bukan milik klien. Jadi nanti itu ada pemisahan atau dipisahkan lagi mana barang yang milik klien dan mana yang bukan. Jadi tidak dicampur. Dan yang ketiga, pelaksanaan observasi perhitungan fisik. Melaksanakan pengujian dalam mengamati perhitungan persediaan, auditor harus meneliti kecermatan para karyawan klien mengikuti rencana perhitungan persediaan. Jadi di sini itu para karyawan itu harus tahu karyawan yang bekerja di tempat itu tuh teliti apa tidak, cermat apa tidak dalam melakukan pekerjaannya. Memastikan bahwa semua barang dagang telah diberi label dan tidak ada barang yang diberi 2 label. Jadi kita harus memastikan bahwa barang yang sudah diproduksi itu harus ada labelnya. Dan label yang sudah ditempel itu tidak boleh ada yang double. Jadi hanya satu barang satu label. Kemudian yang ketiga itu menentukan bahwa label persediaan bernomor urut dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Jadi dari label yang ditempel tadi itu harus sudah ada nomor yang urut. Ini bertujuan untuk supaya kita bisa menandai jenis-jenis barang atau barang-barang tersebut lah agar bisa urut dan kita bisa menandai. Dan lembar kompilasi telah dikendalikan dengan semestinya. Untuk selanjutnya adalah pengujian penetapan biaya persediaan. Pengujian ini mencakup pemeriksaan atas dokumentasi pendukung baik untuk harga pokok maupun nilai pasar persediaan. Jadi
pengujian ini terutama berhubungan dengan asersi penilaian atau terutama berhubungan dengan alokasi. Pengujian ini juga menyangkut penentuan bahwa prosedur penetapan harga yang digunakan itu konsisten dengan yang digunakan dalam tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu dalam penggunaan penetapan harga itu kita harus konsisten dari tahun-tahun sebelumnya, tidak boleh berubah-ubah. Jika memang berubah itu perubahannya juga harus jelas bagaimana, seperti itu. Pengujian harga pokok persediaan yang diproduksi. Sifat dan luas pengujian penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi yang dilakukan auditor tergantung pada reliabilitas catatan akuntansi biaya klien dan metode yang digunakan oleh klien dalam mengakumulasi biaya tersebut. Auditor harus menelaah metode itu untuk memastikan kelayakan serta akurasi dan konsistensi penerapannya. Jadi di sini auditor itu harus mengerti atau memahami lebih dalam tentang metode tersebut untuk memastikan apakah metode tersebut itu layak serta akurasi dan konsisten dalam menerapkannya. Selanjutnya adalah pengujian persediaan uang disimpan dan dikendalikan oleh pihak ketiga. Di sini di SA50 A15 itu menetapkan ketentuan dan memberikan panduan untuk melaksanakan prosedur konfirmasi eksternal. Jadi dalam melakukan konfirmasi eksternal nanti itu ada prosedur atau panduan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya yaitu prosedur audit lain. Di A16 sesuai dengan kondisi, sebagai contoh, jika informasi yang diperoleh itu menimbulkan keraguan atas integritas dan objektivitas pihak ketiga, auditor dapat mempertimbangkan untuk melaksanakan prosedur audit lain yang lebih tepat. Jadi jika audit itu tidak yakin atau ragu terhadap integritas pihak ketiga, auditor itu bisa melakukan prosedur audit lain yang tepat selain atau sebagai tambahan konfirmasi kepada pihak ketiga. Contoh prosedur audit lain itu meliputi yang pertama, menghadiri atau mengatur auditor lain untuk menghadiri penghitungan persediaan fisik yang dilakukan oleh pihak ketiga jika hal ini praktis dilaksanakan. Jadi pihak ketiga itu, jadi auditor itu harus datang saat pihak ketiga itu melakukan penghitungan terhadap persediaan fisik ini jika hal ini itu praktis untuk dilakukan. Dan yang kedua, memperoleh laporan auditor lain atau laporan auditor jasa tentang kecukupan pengendalian internal pihak ketiga untuk menjamin persediaan dihitung dengan tepat dan dijaga secara memadai. Jadi auditor itu memperoleh laporan dari auditor lain atau laporan auditor jasa itu tentang apakah pengendalian itu cukup untuk pihak internal ketiga untuk menjamin persediaan dihitung dengan tepat dan harus dijaga secara memadai. Dan yang ketiga, menginspeksi dokumentasi tentang persediaan yang disimpan oleh pihak ketiga, sebagai contoh bukti penerimaan gudang. Jadi dokumennya itu kita harus periksa. Dokumen itu berisi tentang persediaan yang disimpan itu seberapa banyak, stok yang akan dijual lagi itu masih seberapa, dan contoh dokumennya itu seperti bukti penerimaan gudang, seperti itu. Dan yang keempat, meminta konfirmasi dari pihak lain ketika persediaan dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Jadi karena persediaan itu kan bisa dijadikan sebagai pinjaman, maka kita itu harus meminta konfirmasinya. Jika tidak ada konfirmasi kan kita tidak tahu jika persediaan tersebut itu sudah dijadikan jaminan. Dan selanjutnya, pengujian ini itu juga dapat memberikan bukti tentang asersi
hak dan kewajiban. Dan pengujian ini juga menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpan mengkonfirmasi lebih banyak barang di tangan daripada yang dinyatakan di dalam permintaan konfirmasi. Jadi itu barang itu maksudnya lebih banyak yang di tangan daripada apa yang yang sudah dikonfirmasikan kepada kita. Pengkonfirmasian persediaan ini tidak memberikan bukti apapun tentang nilai persediaan karena penyimpanan tidak diminta untuk melaporkan biaya, kondisi, dan nilai pasar barang yang tersimpan di gudang. Selanjutnya adalah mengkonfirmasi persediaan pada lokasi-lokasi di luar entitas. Apabila persediaan klien disimpan di gudang umum atau pada jasa penyimpan atau biasa kita sebut dengan kustodian di luar, maka auditor harus memperoleh bukti mengenai eksistensi persediaan itu melalui komunikasi langsung dengan si penyimpan. Jadi jika persediaan itu disimpan di gudang umum atau pada pihak lain yang kita sebut kustodian, auditor itu harus menjalin komunikasi tentang jumlah persediaan yang masih tersedia itu seberapa. Jadi komunikasi antara auditor dengan si kustodian ini itu tetap terjalin. Jenis bukti itu akan dianggap memadai kecuali bila jumlah yang terlibat merupakan proporsi yang signifikan dari aktiva lancar atau total aktiva. Selanjutnya, pengujian ini juga dapat memberikan bukti tentang asersi hak kewajiban. Selain itu, pengujian juga akan menghasilkan bukti mengenai asersi kelengkapan jika pihak penyimpan mengkonfirmasi lebih banyak barang di tangan daripada dinyatakan dalam permintaan konfirmasi. Selanjutnya adalah prosedur-prosedur yang harus diterapkan auditor dalam menangani kasus seperti ini, yaitu yang pertama, pengujian prosedur pemilik untuk menyelidiki penjaga gudang dan mengevakuasi kinerja penjaga gudang. Jadi kita itu harus menguji prosedur pemilik, apakah prosedur yang dilakukan itu sudah benar apa tidak, dan untuk menyelidiki dan mengevakuasi bagaimana cara kerja atau kinerja penjaga gudang dalam dia itu menjaga gudang atau mengecek persediaan gudang tersebut. Itu kinerjanya itu kita harus lihat juga. Dan yang kedua, mendapatkan laporan akuntan independen mengenai prosedur pengendalian yang diterapkan penjaga gudang berhubungan dengan penyimpanan barang dan jika ada penjaminan tanda terima atau menerapkan prosedur alternatif atas gudang untuk mendapatkan keyakinan bahwa yang layak informasi akan diterima dari penjaga gudang dan dapat diandalkan. Jadi itu informasi yang layak itu informasi yang didapatkan dari penjaga gudang yang sudah diselidiki dan yang sudah kita tahu kinerjanya itu bagaimana. Maka dari itu informasi yang didapat itu sudah bisa kita andalkan. Selanjutnya, mengamati penghitungan fisik barang jika praktis dan layak. Dan dalam dilakukannya penghitungan barang itu kita juga harus mengamati apakah penghitungan barang yang dilakukan itu sudah praktis dan tidak berbelit-belit atau tidak merepotkan seperti itu, dan harus layak. Jika tanda terima gudang sudah dijamin sebagai agunan, maka konfirmasi kepada pemberi pinjaman mengenai rincian yang berkaitan dengan tanda terima yang dijadikan itu atas dasar pengujian jika tepat. Jadi jika persediaan itu sudah dijadikan agunan, maka kita harus melakukan konfirmasi kepada pihak kita jika dengan konfirmasi itu dilakukan dengan tanda terima yang sudah dijaminkan itu. Selanjutnya, pengujian rincian saldo estimasi akuntansi.
Audit atas estimasi akuntansi sangat menantang karena ini bersifat prospektif. Pada saat mengaudit persediaan, auditor harus menentukan apakah tepat untuk menurunkan nilai persediaan di bawah harga pokok karena persediaan ini usang atau lambat bergerak, dan apakah situasi yang ada akan menyebabkan klien menjual persediaan itu pada harga yang membuat klien menderita kerugian. Tanggung jawab. Karena tanggung jawab auditor atas kualitas ini terbatas, hanya sebagai pengamat, bukan yang melakukan ya artinya, dan telah cukup memperoleh informasi mengenai hal itu. Ini berarti bahwa auditor hanya diharapkan menentukan apakah persediaan sudah berada dalam kondisi siap dijual, digunakan, atau dikonsumsi, dan apakah ada barang yang usang, lambat bergerak, dan rusak. Seperti itu. Jadi itu auditor ini hanya sebagai pengamat, dia tidak melakukan saja yang auditor tahu saat informasi sudah sampai kepada auditor, itu barangnya itu sudah siap untuk dijual dan digunakan atau dikonsumsi. Jadi auditor tidak tahu selebihnya, dia hanya menerima informasi yang sudah ia dapatkan itu yang sudah barang siap seperti itu. Auditor ini bisa memperoleh bukti mengenai kondisi barang ini mengalami keusangan itu karena yang pertama, karena auditor itu mengamati perhitungan persediaan yang dilakukan klien. Yang kedua, melakukan scanning atau catatan persediaan perpetual untuk mengetahui barang-barang yang lambat bergerak. Dan yang ketiga, menelaah laporan produksi pengendalian mutu. Ini artinya auditor itu harus memahami lebih lanjut lagi tentang laporan produksi pengendalian mutu ini. Selain itu, auditor juga menggunakan pengalamannya ini sebatas untuk memungkinkan dan menelaah penjualan persediaan setelah akhir tahun untuk menentukan kewajaran harga pokok bila dibandingkan dengan harga jual sesudahnya. Misalnya itu, auditor akan 1. Membandingkan harga pokok barang-barang persediaan dengan katalog penjualan dan laporan penjualan tahun berjalan. Yang kedua, auditor melakukan menelaah perputaran persediaan setelah akhir tahun. Jadi, auditor itu melakukan penelitian lagi atau melihat lagi perputaran persediaan setelah akhir tahun itu. Yang ketiga, mempertimbangkan apakah perubahan dalam biaya pengganti merupakan indikator berubahnya kondisi pasar. Dan yang keempat, mengajukan pertanyaan kepada klien mengenai persediaan yang lambat bergerak dan usang serta nilai persediaan yang dapat direalisasi melalui penjualan. Menurut saya cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila dalam saya menjelaskan dan mempresentasikan ini banyak kesalahan dan mungkin kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.